Assalamualaikum bunda-bunda dan teman-teman semuanya. Gimana kabarnya nih? Moga baik-baik aja ya. Nah, di video kali ini aku dan adikku itu lagi bikin cimplo khas setiap 1 tahun sekali di bulan Safar ya. Ini kita bikin cimplo. Sebenarnya ini tuh niatan adik aku bikin cimplo. Ya udah kita bikin bareng-bareng aja. Nah, ini dia tuh bikinannya. Bagus-bagus ya, ini yang versi dikukus dan sebelah sininya itu versi yang dipanggang. Tuh, ini yang dipanggang, ini yang dikukus. Ini biasanya ada di setiap 1 tahun sekali ya, hanya di bulan Safar, khusus di daerah aku di Indramayu. Oke, langsung aja kita ke bahan-bahannya ya. Nah, ini aku bikin ngadonin itu 4 kilo. 4 kilo itu 8 bungkus tepung beras kayak gini ya. Nah, ini yang pertama aku ngadonin 3 bungkus dulu. Kue cimplo ini adalah kue khas yang ada di bulan Safar ya, di Indramayu khususnya ya. Tapi sekarang itu udah banyak, sebenarnya di pasar tradisional itu ada juga jajanan cimplo kayak gini. Tapi kita tuh lebih nikmatnya kalau menikmatinya hanya khusus di bulan Safar ya, karena memang benar-benar beda gitu. Kalau beli sehari-hari pun ada di pasar tradisional juga rasanya kayak tidak seperti menikmati apa ya, kalau ini kan serempak gitu, bulan Safar pada bikin semua. Nah, ini tapenya ini ada 600 gram. Nah, sebenarnya bagusnya ini di blender dulu ya, pakai airnya atau pakai cairan. Nah, ini aku langsung aja lah gitu ya, ini diaduk-aduk begitu nantinya ya. Kemudian ini kita masukkan gula pasir. Nah, kemudian masukkan juga ini vermipan atau ragi instan nih 15 gram. Tadi gula pasirnya 90 gram nih, barangkali teman-teman mau eksekusi atau mau mencoba ya. Nah, kemudian ini tepung tapiokanya juga sama. Ini tuh kalau 3 bungkus itu 90 gram. Kalau pakai sendok itu berapa ya? 4 ya, 6 sendok makan. Ayo, mana nih warga Indramayu? Ayo gage, mumpung bulan Safar, mumpung masih bulan Safar, gage pada gawe cimplo lur. Nah, ini tepung tapiokanya dimasukkan. Sama ya, tepung tapioka itu teman-teman 90 gram atau 6 sendok makan. Kemudian ini kita kasih garam secukupnya ya, biar agak apa sih ya, ini tuh walaupun dikasih gula teman-teman atau bunda-bunda semuanya, walaupun dikasih gula tapi rasanya ini tetap tawar, tapi yang enggak begitu tawar banget ya. Nah, kita aduk-aduk remas-remas kayak gini ya. Ini tangannya udah dicuci ya bun, ini udah bersih. Pokoknya kalau kita mau bikin kue itu harus selalu bersih tangannya ya. Mohon maaf kalau yang tidak suka melihatnya, mohon maaf banget ya. Kalau mau teman-teman atau bunda-bunda semuanya mau lebih higienis, silahkan monggo pakai sarung tangan. Nah, ini kita masukkan airnya. Ini tuh airnya hangat kuku ya, karena cuaca di rumah ibu aku tuh apa ya, adem. Jadi harus pakai air hangat kuku. Kalau di rumah bunda-bunda atau teman-teman semuanya hawa ruangannya itu normal, itu nggak apa-apa pakai air biasa ya. Ini karena di rumah ibuku apa ya, adem gitu ya, dingin gitu, jadi ya harus pakai air hangat kuku biar apa, cepet ngembang gitu loh teman-teman. Nah, kita masukkan sedikit demi sedikit, kita uleni kayak gini. Aku percepat aja ya.
Nah ini sudah tercampur ulenannya, tapi tetap masih ada sisa air. Kita masukkan sedikit demi sedikit, pokoknya airnya ini harus dihabiskan karena sesuai resepnya ya. Aku lihat, aku nonton di Rini Labib, channelnya Rini Labib. Oh ya, untuk bunda-bunda dan teman-teman semuanya yang baru nonton video aku, yang baru menemukan video aku, nah, jangan lupa minta dukungannya, subscribe dulu ya, dan aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Nah ini sudah semua, airnya sudah dimasukkan. Ini kata orang dulu ini harus dikeplok begitu ya, biar apa ya, katanya tuh ngenyil begitu katanya cimploknya, biar kenyal. Nah ini dimasukkan lagi. Dan biasanya pembuatan cimplo itu dulu waktu aku masih kecil itu, para orang tua dulu itu bikinnya itu jam pembuatannya itu habis isya itu bikin, kemudian selesai jam 10, kemudian dibiarkan jam 1 malam baru nyetak. Dan paginya setelah subuhan itu kan masih ngebuntelin atau apa ya, itu tuh biasanya 5:30 sudah dihantarkan ke rumah sanak saudara. Nah singkat cerita itu tadi didiamkan ya selama 1 jam kurang lebih. Nah ini udah 1 jam langsung dicetak. Nah itu sebelahnya ada panci itu lagi sambil ngerebus air gulanya, air gula merahnya ya. Nah ini dicetak, ini karena kepenuhan ya, hasilnya itu bapuk hasilnya gede-gede gitu ya. Nah itu ibu aku lagi bikin ibu aku lagi bikin jamu apalagi makan ya. Aku lupa ya. Nah tuh kan sampai gede-gede begitu ya. Nah kalau mau ngisi di cetakan panggang kayak gini jangan terlalu penuh ya teman-teman atau bunda-bunda semuanya. Kalau bisa sedikit sebelum penuh tuh pokoknya jangan terlalu penuh lah ya ngisinya, biar nggak biar nggak gede-gede kayak gini. Nah tapi ya nggak apa-apa sih ya, gede-gede juga biar enak kenyang ya dimakannya. Tapi kata ibuku gede-gede banget katanya hasilnya, montok. Lanjut cerita lagi ya. Jangan bosan aja dengerinnya ya. Dulu waktu aku kecil ya, biasanya kalau musim cimplo kayak gini itu berebut untuk nganterin hasil jadinya ya. Biasanya itu rebutan, saya mah di ibu ini aja, saya mah di nganterin di rumahnya ibu ini aja. Kenapa? Biasanya itu kita itu pada minta begitu tuh karena sering dikasih uang. Jadinya tuh kalau mau nganterin tuh, saya mah di rumahnya ibu ini aja, karena biasanya kalau nganterin cimplo dikasih uang atau dikasih permen. Jadi kan pada rebutan kayak gitu ya anak-anak tuh ya, zaman dulu. Zaman sekarang malah kitanya yang nganterin langsung ya, ngituin anak-anak susah zaman sekarang tuh. Dek suruh anterin, ayo mau ikut enggak ater-ater cimplo, nggak mau, malu, nggak mau, males, nggak mau, begini begitu ya anak zaman sekarang ya. Ya sudahlah, ini yang anterin itu adik aku sama anakku ya, itu juga dipaksa-paksa. Lumayan juga dapat uang jajan. Kata anakku giliran dapat uang jajan ya dapat dikasih gitu tuh. Bunda, ini katanya aku dapat dikasih uang dari orang-orang yang dianterin cimplo. Ya iya, zaman dulu juga bunda juga begitu. Nah itu tuh kayak sebuah tradisi ya, jadi anak-anak tuh bersemangat nganterin kue cimplo ini ya bun. Tapi ya bun, bukan berarti kita membelajari anak supaya kamu nganterin ke ibu, nganterin nanti dapat uang. Enggak ya bun, ya enggak kayak gitu. Anak tuh saya malah bilang
kalau ade mau nganterin nanti dikasih uang dari bunda, jadi kan ada semangat tuh ya buat nganterin. Kalau nggak digituin nanti budaya apa ya, ini kan budaya yang dibilangnya apa ya, dilestarikan gitu ya. Nanti kalau anak-anak penerus atau anak-anak zaman sekarang nggak dikenalkan dengan pembuatan cimplo kayak gini gitu, nanti ini tuh akan hilang gitu ya, budaya kayak gitu itu ya. Nah ini kembali lagi ke cimplonya nih. Nah ini yang versi dipanggang ya bun. Nah kita juga bikin versi yang dikukus. Adonannya sama, hanya saja ada yang dikukus dan ada yang dipanggang. Oh ya, di sini yang terlihat cuma aku aja yang buat ya. Adik aku itu lagi masak, jadi kita tuh bagi tugas yang masak lauk, pokoknya masak nasi, lauk semuanya adik aku yang fokus ke bagian bikin cimplo dan ibu aku beres-beres nyuci piring. Jadi bagi-bagi tugas ya biar semuanya kelar. Dulu zaman dulu itu biasanya kalau bikin cimplo itu kayak satu RT gitu ya. Kalau bikin tuh misalnya ibu saya lagi bikin, nah kakaknya ibu saya, adiknya ibu saya, pokoknya semuanya tuh ngebantuin anak-anaknya, kakaknya ibu saya, terus anak-anaknya adiknya ibu saya, semuanya juga ikut ngebantuin, pokoknya se-RT gitu ya. Kalau bikin begini tuh. Nah zaman sekarang karena sudah ada banyak teknologi ya, maksudnya media sosial, jadi kita bikin cimplo begini ya udah, kayaknya bikinnya segini cukup deh, sekian jam gitu, dan cukup deh hanya kita maksudnya aku dan adikku aja, nggak perlu merepotkan sanak saudara lagi ya, barangkali mereka juga punya kesibukan masing-masing. Karena sekarang itu apa ya, nggak kayak zaman dulu aku waktu kecil. Dulu mah perasaan tuh ya, ibu-ibu tuh punya banyak waktu gitu ya, jadi kalau ngebantuin sanak saudara tuh guyub gitu. Kalau sekarang mah tetap sih masih guyub, cuma sudah banyak kerepotan ya, udah banyak apa ya, para perempuan sekarang udah banyak kerjaan gitu ya, bantuin suami lumayan gitu ya. Nah jadinya ya udah, karena ada kerepotan masing-masing, kita akhirnya saya dan adikku aja ya yang bikin. Di kampung ibu aku tuh kalau ada apa-apa ya tetap guyub ya, pokoknya kalau ada selamatan apa, apalagi kalau ada yang mau hajatan gitu, mau nikahin atau mau sunatan atau mau rasulan kayak gitu ya, para tetangga juga banyak yang bantuin ya. Nah tapi kalau di hari kerja itu sedikit ya, karena banyak sekarang mah perempuan banyak yang pada kerja gitu ya. Zaman dulu mah jarang gitu ya ibu-ibu, perasaan tuh ibu-ibu tuh banyaknya di rumah gitu. Kalau zaman sekarang kan banyak yang kerja gitu ya, jadinya ya kitanya juga harus bisa mensiasatinya ya. Kalau kita bikinan tidak di hari libur tuh ya harus ya serba udah dipegang sendiri gitu ya, dan harus bisa ngatur waktunya gitu. Oh iya, untuk gulanya itu kan gulanya tuh aku bikin 3 liter, kemudian gula merahnya itu berapa tuh, satu setengah kilo, sama gula pasirnya itu setengah kilo, pokoknya 2 kilo, tapi gula pasirnya hanya setengah kilo aja gitu. Nah itu juga dikasih daun jeruk biar ada wangi-wanginya gitu ya, atau bisa juga daun pandan gitu ya biar ada wangi-wanginya, dan dikasih garam sedikit. Nah itu rasanya mantep banget tuh ya bun. Nah ini yang dipanggang, kemudian ini yang hasil kukus nih bun. Tuh
Tuh cetakannya pakai cetakan ini. Nah ini tuh gulanya buat dicocol ya. Nah ini kita masih manggang cimploknya ya. Jadi ini tuh jadinya banyak banget ya. Ini sudah mulai diangkatin nih bun. Dan itu cetakannya itu kalau mau nyetak itu harus diolesin pakai minyak dulu ya bun. Pembuatan cimplo tuh bener-bener membutuhkan minyak banget ya. Soalnya kalau nggak diolesin minyak nanti lengket cetakannya ya bun. Harus. Nah ini baru angkat tuh ini yang versi dikukus tuh. Ya Allah, ini juga sampai gede-gede kayak gini ya. Tuh aduh, menul-menul banget tuh, liatin. Bapem-bapem. Bapuk-bapuk ya istilah orang Indramayu, karena saking gedenya itu jadi dibilang bapuk-bapuk kayak yang bikinnya aja. Nah di sini juga aku sambil makan ya, sambil sarapan pagi ya, karena ini sudah jam berapa ya. Kita melewatkan sarapan pagi. Nggak apa-apa lah, jam 10 jam 11 kalau belum sarapan tetap bilangnya sarapan ya. Nah kita itu bikin ngadonin cimplo itu jam setengah 8, kemudian jam setengah 9 dicetak ya. Itu juga adonan yang pertama dulu, kemudian nyambung sama adonan yang di baskom yang bikin banyak itu. Nah ini adikku lagi ngisi yang dikukus tuh, jadi diisinya juga jangan terlalu penuh ya, nantinya luber. Tuh ini aja yang diisi kayak segitu aja bapuk-bapuk. Jumbo-jumbo maksudnya, bapuk-bapuk lagi. Nah ini tuh kalau yang sedikit banget itu susah tuh, agak susah dikeluarinnya ya tuh. Kalau yang tadi tuh yang diisi adik aku itu nanti hasilnya jumbo. Nah ini hasil masakan adikku ya. Aduh ini adikku bikin nasi liwet. Ini seger enak banget nih. Bikin nasi liwet, kemudian ada itu juga ya, sayur asem, mantep deh. Nah ini cimplonya tuh sambil di packing ya. Tuh biar nanti tuh itu juga gula merahnya juga udah dibuntelin. Oke bunda-bunda dan teman-teman, nah ini sudah jadi dan sudah ada sebagian yang dianterin. Tuh cimplo, ini gulanya mana nih? Gulanya nih, gimana sih ya Allah. Gula ya. Yang ini cimplo panggang. Nah sebagian lagi dianterin, sebagian masih di packing. Tuh masih di packing. Oke, aku mau lanjut ya. Nah videonya sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan di share. Dadah, wassalamualaikum.